Lalu bagaimana nih agar konseling kita itu efektif? Agar konseling kita efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, menghargai perasaan dan sikap orang. Jadi kita harus bisa menghargai klien kita. Apapun kondisinya klien kita harus hargai. Ya mulai disapa, kemudian ditanya kabarnya, kemudian ditanya permasalahannya apa. Nah, ketika klien kita secara emosinya meledak-ledak gitu kan, atau memang tidak terkontrol, dia menangis atau marah. Nah, ini kita tetap harus menghargai klien kita. Misalkan kita merasa klien kita atau pasien kita itu lebay gitu ya. Nah, lebay bagi kita tapi tidak bagi klien kita. Sehingga kita harus berusaha merasakan gitu kan, merasakan apa yang klien kita rasakan. Nah, itu yang kedua yaitu empati. Jadi kita merasakan apa yang klien kita rasakan. Ya, kita misalkan kliennya merasa sedih gitu kan karena ditinggal oleh orang yang paling disayangi gitu kan, sehingga dia melakukan hal-hal yang memang tidak sehat bagi tubuhnya gitu. Misalkan karena dia ditinggalkan oleh seseorang, dia menjadi perokok berat. Nah, kita harus bisa merasakan itu ya. Jadi ya coba anggap bahwa kejadian itu menimpa diri kita. Jadi kita bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh klien kita. Ya karena sebetulnya memang setiap orang berbeda-beda. Ya inilah yang menjadi poinnya gitu kan, poin yang memang harus bisa dipahami oleh kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai konselor. Kemudian tadi kan sudah menghargai perasaan dan sikap orang gitu kan, kemudian empati. Yang ketiga adalah jujur dengan perhatian, pertanyaan, dan perasaan orang lain. Nah, kita harus jujur ya, harus ikhlas bahwa niat kita ini benar-benar adalah ingin membantu, memberikan solusi bagi klien kita. Kalau klien kita misalkan sekarang perokok berat, ingin berhenti merokok, ya kita harus ikhlas, harus benar-benar secara ridho rela ingin membantu agar klien kita itu bisa berhenti merokok dan bisa memberikan solusi terhadap akar masalahnya. Ya misalkan tadi karena dia merokok itu karena dikecewakan atau ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi. Nah, kita harus coba memberikan pemahaman yang memang bisa diterima juga oleh klien kita gitu kan. Atau kalau tidak, kita ya minimal mendengarkan dengan tulus saja. Karena biasanya orang yang mempunyai masalah itu ya inginnya didengarkan saja. Misalkan kalian dengan teman-teman gitu kan, dengan teman ada temannya punya masalah, datang ke kita curhat bla 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 bla, seolah-olah kita sebagai tong sampahnya gitu. Sebetulnya kita tidak perlu memberikan solusi. Dia teman kita curhat saja dengan misalkan cukup lama ya, dengan emosional. Setelah selesai curhat, sudah teman kita menjadi plong gitu ya. Bahkan ya tidak perlu dikasih solusi oleh kita, ya
dianya sendiri, temannya kita sendiri yang mempunyai solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Jadi kita itu sebagai konseling ya, keterampilan pertama yang harus dipunya oleh kita itu kemampuan sebagai pendengar yang baik gitu ya. Sebagai pendengar yang baik ya, kalau tidak diminta solusi ya, kalau dengan teman gitu ya tidak perlu. Bahkan justru mungkin solusi dari kita itu akan jadi masalah baru buat teman kita yang punya masalah. Nah, begitupun kita nanti sebagai tenaga kesehatan dengan klien, ya kita coba aja gali oleh kita masalahnya apa. Barangkali solusinya dia sudah tahu juga gitu kan. Tinggal nanti kita ikut memantau saja bagaimana dia menjalankan dari solusi yang dipilihnya nanti.